That's my best friend. That's my best friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada materi terakhir dari listrik statis, yaitu tentang kapasitor. Apa dan besaran apa saja yang ada pada kapasitor? Yuk kita simak pada video kali ini. Materi kali ini adalah kapasitor dengan nama lain kondensor atau kondensator. Ya, kapasitor ditemukan oleh Johannes von Claes, seorang fisikawan Jerman pada tahun 1745. Nah, kapasitor pertama kali disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782. Nah, dari bahasa Itali, kapasitor berasal dari kata kondensator. Nah, kapasitor adalah salah satu jenis piranti elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan muatan listrik. Nah, tentunya kalian ingat piranti elektronika yang lain seperti resistor, transistor. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kapasitor. Ya. Nah, kapasitor, coba dilihat pada gambar di samping ini. Ini adalah dua penghantar berdekatan yang diberi muatan sama tetapi berlawanan jenis. Kita lihat ini dua penghantar masing-masing bermuatan Q, tetapi yang satu positif dan yang satu negatif. Ya, oke. Simbol kapasitor dilambangkan dengan dua garis saling paralel tegak lurus. Ini. Lambang kapasitor adalah C. Fungsi kapasitor yang pertama adalah sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, ini terjadi pada kipas angin, mobil, air conditioner atau AC, dan banyak lagi. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengaman atau shielding. Jadi di sini kapasitor mendeteksi apabila terjadi kelebihan muatan atau arus pendek, maka kapasitor akan memutus aliran listrik dari sumber arus sehingga tidak terjadi lompatan listrik. Nah, ini adalah gambar model kapasitor sekring ya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi kapasitor adalah sebagai penyaring atau filter. Nah, di sini kapasitor berfungsi memblokir frekuensi yang tidak diinginkan, ya, yang berada di dekat penerima radio, sehingga mengurangi gangguan frekuensi radio yang terpancar. Nah, kita lihat penerapannya pada saat kita memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Ingat, tombol pada radio itu ada tombol yang namanya tuning. Nah, inilah kapasitor berfungsi di sini, ya. Yang keempat, fungsi kapasitor adalah menghemat daya listrik apabila dipasang pada lampu neon. Yang kelima, kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika seperti power supply atau adaptor. Keenam, ya, kapasitor berfungsi meratakan gelombang tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan dari AC ke DC yang kita kenal dengan adaptor. Ya. Fungsi yang ketujuh adalah kapasitor sebagai penghubung arus atau konduktor. Nah, bila dipasang pada arus bolak-balik. Jadi di sini kapasitor mempunyai sifat mudah dilewati oleh arus bolak-balik, ya. Kemudian yang kedelapan adalah kebalikannya, kapasitor sebagai penghambat arus atau isolator jika dipasang pada rangkaian arus searah sebagai pemutus aliran arus DC. Jadi di sini sifat yang kebalikan adalah bahwa kapasitor itu tidak bisa dilewati oleh arus searah. Yang kesembilan, kapasitor berperan sebagai komponen memberi cahaya singkat pada flash kamera atau flash. Kemudian yang ke-10, kapasitor
berfungsi sebagai pembangkit sinyal frekuensi pada rangkaian antena. Selanjutnya besarannya adalah kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor merupakan besaran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik. Nah, di sini kapasitas kapasitor merupakan perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Atau ditulis secara matematika, C sama dengan Q per V. Ya. Selanjutnya, satuan kapasitas kapasitor adalah farad. Nah, satuan ini diperkenalkan pertama kali oleh Josiah Latimer Clark pada tahun 1861. Hal ini untuk menghormati penemu yang sangat berjasa yaitu Michael Faraday. Nah, untuk konversi satuan dari kapasitas kapasitor, kita mengenal ada 1 mikrofarad nilainya adalah 10 pangkat min 6 farad, 1 nanofarad 10 pangkat min 9 farad, dan 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Oke, soal pertama, sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan 110 mikrocoulomb, tentukan kapasitas kapasitornya. Langsung saja, V-nya 220 volt. Nya 110 mikrocoulomb dan yang ditanya adalah kapasitasnya yaitu C. Langsung berarti C sama dengan Q per V. 110 per 220. Mikronya tidak usah disertakan di sini. Cukup di akhirnya sehingga hasilnya adalah 0,5 mikrofarad ya. Selanjutnya untuk kapasitor itu ada 3. Berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama kapasitor keping sejajar, yang kedua kapasitor bola, ini, dan yang ketiga adalah kapasitor berbentuk silinder. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah kapasitas keping sejajar. Di sini kapasitasnya tergantung dari fisik kapasitor. Kita lihat fisiknya di sini, maka kapasitas itu tergantung dari luas keping. Nah, ini masing-masing punya luas yang dilambangkan dengan A besar ya. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak pemisahnya. Ini jarak pemisahnya adalah D. Jadi berbanding terbalik, semakin dia semakin jauh jaraknya, maka C-nya akan semakin kecil. Kemudian berbanding lurus dengan konstanta dielektrik materi di antara dua keping. Iya, samanya begini. Artinya di sini kita lihat C itu sama dengan epsilon A per D. Ya, sama dengan K epsilon 0 A per D. K itu sama dengan 1 jika dia udara atau ruang hampa. Nah, kalau ada bahan pengisi, nanti K mempunyai nilai tertentu. Nah, yang pertama, kondisi pertama, jika antara kedua keping hanya ada udara atau vakum, tidak terdapat bahan penyekat, maka nilai permitivitasnya adalah epsilon 0 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N meter kuadrat. Iya, sehingga kapasitas kapasitornya kita beri nama C0 sama dengan epsilon 0 A D. Ya. Jika di antara kedua keping diberi bahan penyekat, maka permitivitasnya adalah epsilon sama dengan K kali epsilon 0. Di mana K adalah konstanta dielektrik, sama dengan perbandingan antara permitivitas bahan penyekat dengan permitivitas udara atau ruang hampa. Ya, kita lihat ini, K sama dengan epsilon per epsilon 0. Sehingga C sama dengan epsilon A per D. Ya, epsilon 0-nya adalah K kali epsilon 0 A per D. Sehingga ya, D nilainya sama dengan K kali C0. Soal selanjutnya adalah suatu kapasitor keping sejajar berkapasitas C mempunyai permitivitas hampa udara epsilon 0. Luas penampang A dan jarak antar kepingnya adalah D. Jika luas penampang kapasitor ditambah menjadi 4 kali, jarak antara keping menjadi 2D dan kapasitor diisi bahan dengan permitivitas 5 epsilon 0. Hitung kapasitas kapasitor keping sejajar sekarang. Nah,
ini yang diketahui adalah konduktivitas sekarang adalah 5 epsilon 0, luas penampang sekarang adalah 4A, dan jarak antara keping adalah 2B. Sehingga materinya di sini kita lihat samaannya C sama dengan epsilon 0. Epsilon A per D, epsilonnya kita ganti dengan 5 epsilon 0, A-nya kita ganti dengan 4A, D-nya menjadi 2D, berarti hasilnya menjadi epsilon 0, 20A per 2D menjadi 10 epsilon 0 A per D. Nah, epsilon 0 A per D itu adalah C mula-mula. Sehingga artinya bahwa kapasitor keping sejajar sekarang nilainya adalah 10 kali dari kapasitas mula-mula. Ya, selanjutnya adalah kuat medan listrik pada kapasitor. Kita lihat persamaan C adalah C sama dengan Q per A, atau dijabarkan menjadi epsilon 0 A per D. Kita lihat. Sedangkan E itu adalah V per D. Ya. Nah, E sama dengan V per D kita masukkan ya menjadi Q per epsilon 0 A. Ya, kita masukkan di sini, maka sama dengan tau per C0. Oke, maka E sama dengan Q per epsilon 0 A sama dengan tau per epsilon 0. Di mana tau di sini adalah Q per A, yaitu jumlah muatan per luas penampang. Kemudian potensial listrik pada kapasitor itu berarti kita definisikan dari rumus ini, E sama dengan V per D, berarti V sama dengan E kali D. Nah, E-nya kan ini ya, berarti langsung Q per epsilon 0 kali A kali D. Oke? Ya, contoh soal berikutnya adalah kapasitor keping sejajar memiliki jarak antar keping 0,4 mm. Jika kuat medan dalam kapasitor sebesar 5000 Nm, hitung tegangan listrik kapasitor tersebut. Nah, diketahuinya ini. Jarak antara dua keping itu D, 0,4 mm, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. E-nya, kuat medan listrik 5000 Newton per Coulomb. Sehingga, cukup gampang, V-nya sama dengan E kali D. V-nya sama dengan 5000 kali 4 kali 10 pangkat min 4. Sehingga V tegangan listriknya adalah 2 volt. Ini jenis kapasitor berdasarkan bahan pengisinya. Kapasitor dibedakan menjadi ada elko, yaitu kapasitor dengan isian adalah elektrolit, tantalum, isinya adalah tantalum, milar, keramik, kertas, plastik, film. Selanjutnya energi kapasitor. Nah, di grafik hubungan tegangan V dengan muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor ada ini, maka kita lihat bahwa energi listrik itu adalah luas daerah di bawah garis. Kita lihat, ini bentuknya apa? Iya, betul, bentuknya segitiga. Maka luas segitiga adalah alas kali tinggi. Nah, kita lihat tingginya Q, alasnya V. Sehingga V sama dengan setengah Q kali V. Atau energi kapasitor bisa juga kita definisikan ya. Karena V sama dengan setengah Q kali V, kita ingat Q itu adalah C kali V, maka V juga sama dengan setengah CV kuadrat. Atau jika kita ubah V-nya, V itu adalah Q per C, maka V sama dengan Q kuadrat per 2C. Ya, oke. Selanjutnya, sebuah kapasitor memiliki kapasitas sebesar 200 mikrofarad, dipasang pada tegangan 50 volt. Hitung energi listrik yang tersimpan pada kapasitor. Ingat, kita lihat rumusnya yang diketahui adalah C dan V, maka kita gunakan rumus W sama dengan CV kuadrat. Oke, kita masukkan. W sama dengan setengah, C-nya 2 kali 10 pangkat min 4, ya. V-nya 50 kuadrat, sehingga W sama dengan 2500 kali 10 pangkat min 4, maka W 0,25. Rangkaian kapasitor. Nah, seperti pada hambatan, maka kapasitor juga ada dua rangkaian yang kita bahas, yaitu seri dan paralel. Nah, itu kebalikan ya. Jadi kalau pada seri di sini C totalnya seperti pada paralel pada resistor atau hambatan. Jadi di sini
1/C total sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya. Kemudian rangkaian paralel ya, di sini juga kebalikan sehingga C totalnya ini pada paralel seperti seri pada hambatan ya. C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Dan untuk aturannya sama, kita ingat bahwa kuat arus itu adalah muatan yang mengalir. Nah, berarti nanti di sini muatan itu nanti setara dengan kuat arus yang mengalir. Ingat pada seri itu artinya I-nya sama semua, V-nya yang berbeda. Kebalikan pada paralel. Kalau pada paralel itu I-nya pada masing-masing ini berbeda pada masing-masing cabang dan V-nya adalah sama. Ya. Lebih lanjut kita pakai perhatian soal berikut ya. Kita simak ya. Di sini perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Hitung kapasitas total, kemudian muatan total dan muatan pada masing-masing kapasitor. Oke, caranya gampang. Yang pertama kita lihat rangkaian seri yang atas ini 4 dengan 12. Ingat kalau seri sama dengan paralel pada hambatan. Sehingga kita pakai rumus ini 1/CS sama dengan 1/4 plus 1/12. Nah, kita lihat di sini kita samakan penyebutnya jadi 12, berarti sama dengan 3 plus 1 per 12 atau 4 per 12. Kita balik, maka CS-nya 12 per 4 sama dengan 3, nah baru mikronya kita sertakan di sini. 3 mikrofarad. Nah, untuk yang bawah ini karena paralel kan gampang ya. Paralel itu berarti kebalikan. Ya, jadi seperti seri pada hambatan tinggal dijumlah. Jadi CP itu 1 plus 2 sama dengan 3 mikrofarad. Sehingga C total kita lihat atas dengan bawah ini adalah paralel, maka cukup dijumlah 3 tambah 3 6 mikrofarad. Oke, gampang kan ya? Selanjutnya itu adalah muatan total. Dari persamaan kapasitas yaitu C sama dengan Q per V, maka Q itu sama dengan C kali V. Jadi C totalnya tadi 6 mikro, V-nya adalah 10, berarti 60 mikrocoulomb. Nah, Q ini merupakan Q total. Coba dilihat gambar di sini. Q total itu mengalir pada rangkaian utama di sini sebelum masuk ke percabangan. Nah, padahal di sini nanti Q total akan dibagi menjadi Q atas dan Q bawah. Di sini Q atas mengalir pada 4 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Nah, ini C pada seri di sini adalah 3 dan di bawah sini paralel juga 3. Artinya C-nya sama atas dengan bawah, maka Q-nya pun nanti akan sama. Sehingga Q atas sama dengan Q bawah tinggal dibagi 2. Jadi Q per 2. Jadi Q atas di sini 60 mikrocoulomb per 2 jadi 30 mikrocoulomb. Oke. Nah, Q atas itu mengalir kemana aja? Mengalirnya di 4 mikro dan 12 mikrofarad. Kemudian Q bawah ini mengalir di sini, kemudian terbagi menjadi Q1 dan Q2. Nah, kita ingat, semakin besar kapasitasnya, maka akan semakin besar muatan yang mengalir. Sehingga di sini Q1 ya yang mengalir pada 1 mikrofarad. Di sini Q1 adalah perbandingannya di sini Q1 per Q1 plus Q2. Atau 1 per 1 plus 2 sama dengan 1 per 3 kali Q bawah ya. Jadi 1/3 kali 30 mikrocoulomb. Jadi hasilnya 10 mikrocoulomb. Kemudian yang mengalir pada Q2 di sini sama ya. Jadi perbandingannya Q2 itu adalah 2 sini. Jadi ini 2 dibagi 1 plus 2 kali Q bawah. Jadi 2 per 3 sama kali 30, 20 mikrocoulomb. Yuk kita buktikan, benar apa enggak? Nah, kita lihat di sini dia dibagi menjadi 2. Berarti nanti nilainya Q1 ditambah Q2, nilainya sama dengan Q bawah. Betul enggak ya? 10 di sini ditambah 20, nilainya 30. Betul enggak? Oh iya, Q bawah sama dengan Q atas di sini. 30 mikrocoulomb. Sip, gampang ya? Masa pandemi tetap belajar, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan. Oke, ya, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.